Gak enak buat koper. Selamat pagi, hari ini adalah hari ke-7 tapi kita udah di Munich. Ini kalau nggak salah sekitar jam 9 pagi atau jam 10. Kita rencananya hari ini mau explore beberapa destinasi yang ada di Munich. Destinasinya apa aja, nanti ikutin ya vlognya. Sekarang kita lagi menuju ke ZOB, terminal yang kemarin kita turun dari Flixbus. Kita rencana mau titip koper dulu di luggage storage di sana. Setelah itu kita baru keliling ke area Munich lainnya. Nah, kenapa kita titip koper? Karena hari ini kita rencana mau pindah negara dari Jerman menuju ke Amsterdam, Belanda. Tapi nanti jam berapa pastinya kita masih ngecek jam available, jadi lebih baik kita taruh dulu si kopernya dan kita explore di Munich, oke? Nächster Halt, Hauptbahnhof. Umstieg zum regionalen Fernverkehr Lift in Fahrtrichtung links. Bitte Lift am Bahnsteig. Sekarang kita udah sampai di Olympiazentrum. Tadi kalau nggak salah turun si metronya namanya itu. Dan tempat apakah ini? Inilah destinasi untuk ke Museum BMW yang ada di Munich, Jerman. Nah, dari sini udah kelihatan ya logonya tuh. Aduh, keren banget ya. Udah ada kelihatan tuh mobil-mobilnya gitu ya. Jadi di BMW Museum ini ada dua tempat. Yang satu benar-benar museumnya, dan satu lagi ini adalah kayaknya sih kayak tempat penjualannya juga ya gitu. Dan beberapa mungkin ada show mobilnya di situ, kita juga belum tahu sih. Cuman sekarang kita lagi nyari jajanan yang ada di sekitar Museum BMW ini, karena sebenarnya lapar sih dari tadi gitu ya. Dan dari kejauhan kayaknya ada tempat jajanan tuh. Kita lihat ya itu jualan apa ya di sana. Bau-baunya sih kayak kentang goreng atau sosis. Oh, sosis ternyata. Kita coba pesan dulu yuk. Onion pickles? Yeah.
Di sini juga ternyata ada beberapa destinasi ya, kayak misalnya ada akuarium, sea aquarium gitu. Jadi makanya di sini ramai sama anak-anak juga. Terus tamannya karena luas ya, jadi orang sambil dengerin musik terus makan-makan gitu ya. Ada booth-booth makanan gitu. Kita nggak akan shoot untuk area dalam si museum BMW-nya ini. Paling nanti kita akan shoot di area showroomnya aja. Jadi nanti mungkin habis ini kita akan keliling ke museum BMW-nya dan baru kita jelajahi lagi di area taman ini. Gitu. Oke. Kita udah masuk ke area BMW World ini, dan ternyata ini adalah pameran mobil-mobil terbaru dari BMW dan beberapa brand lainnya ya. Mungkin masih satu grup ya, kayak Rolls-Royce ini, dan tadi itu sempat ngelihat ada Mini Cooper juga gitu ya. Terus aku kan lagi jalan biasa gitu ya, dan ternyata ini ada screen yang sensor gitu loh. Jadi ternyata tuh kita bisa milih, dan aku tuh berdiri di antara A dan B ini. Jadi A sama B ini kita bisa gerak ke kiri atau ke kanan untuk pilihannya. Tapi aku coba dulu. Ini kan tadi kan aku kan select your language gitu. Tapi aku salah, aku pilihnya yang Jerman, bahasa Jerman. Tapi udah nggak apa-apa, walaupun aku nggak ngerti bahasanya apa. Tapi intinya adalah screen ini kita itu bisa dipilihin kira-kira tuh mobil BMW apa yang cocok buat kita. Nah tadi tuh aku pilihnya yang jenis mobilnya elektrik atau hybrid, jadi bukan yang bensin ya. Nah ini lagi nungguin loading. Si screen ini akan menentukan kira-kira mobil BMW yang cocok buat aku tuh mobil apa gitu ya. Aku nggak ngerti bahasa Jermannya, cuman intinya adalah dia ngasih tahu bahwa dari sekian banyaknya tipe mobil BMW yang ada di dunia, mereka akan pilihkan satu jenis mobil yang sesuai dengan aku ya, menurut pandangan si screen ini. Kita tungguin ya, kira-kira mobil apa. Coba tebak, kira-kira mobil apa yang cocok buat aku. Ternyata BMW i4. Wah keren ya. Oke deh, kita lanjut perjalanan, dan ini kita terusin perjalanan di BMW World.
selain dari pameran mobil, ternyata banyak banget store yang jual merchandise masing-masing dari brand tersebut. Kayak tadi yang di BMW ada jual jaket, kaos, gantungan kunci dan macam-macam gitu ya. Jadi setiap brand tuh ada merchandise-nya. Jadi kalau kamu datang ke sini mau beli buat sekalian oleh-oleh atau buat kenang-kenangan, bisa salah satu jadi rekomendasi tempat belanja tapi khusus otomotif. Kita lihat-lihat lagi ya. Area apa nih? BMW World ini. Ini sebenarnya bisa naik ke atas. Cuma karena kita mau ke BMW Museum jadi nggak usah deh gitu ya. Dan salfok juga nih sama si pintunya ini otomatis tapi lucu gitu ya. Swing tapi otomatis gitu, keren ya. Tapi sebenarnya teknologi di Jerman emang canggih-canggih sih kalau dilihat. Jadi kayak setiap ngelihat wah gitu. Agak norak dikit. Kerennya lagi di BMW ini mereka tuh nyediain buat kita tuh nyobain mobil-mobil BMW yang bisa kita kendarai di sekitaran area BMW inilah gitu ya, tapi di jalanannya. Cuma karena kita nggak bawa SIM internasional, jadi kita nggak bisa deh nyobain mobil-mobil yang mereka sediakan untuk kita kendarai di sekitar area BMW ini. Nah sekarang kita lagi nyebrang buat ke arah BMW Museum. Nah dari depan udah kelihatan ya, keren ya. BMW Towernya tuh mantep banget. Dan kita sempet sebelum masuk ke BMW Museum itu, kita sempet lihat mobil-mobil yang berseliweran di depan mata di jalanan. Dan itu emang rata-rata tuh mobil BMW itu banyak banget di jalan gitu, pengguna orang lokal tapi tetap BMW gitu loh maksudnya. Jadi macam-macam tipe BMW yang kita tuh jarang lihat di negara kita. Terus di sini ada gitu. Nah, setelah dari Museum BMW, kita lanjut perjalanan. Naik lagi nih, masuk ke Olympia Zentrum tadi nih, ke metronya. Kita mau ke destinasi selanjutnya. Kira-kira destinasi apa yo? Keren banget. Dan kita sudah sampai di Marienplatz, salah satu ikonik di Munich, Jerman. Dan ternyata dari U-Line tadi tuh, dari metronya keluar tuh langsung di depan Marienplatz-nya itu gitu loh. Kalau kita pakai transport umum ternyata lebih mudah ya dibandingkan kita harus naik Uber gitu. Dan ini cakep banget sih gitu ya, megah banget gitu. Dengan dikelilingi dengan berbagai pertokoan, dengan konsep Munich-nya gitu ya. Enggak terlalu old town tapi tetap cakep gitu ya. Terus ada kafe-kafe dan beberapa penjual oleh-oleh khas Munich. Tapi kalau kamu mau beli oleh-oleh jujur aja agak lebih pricey ya, mungkin harganya gitu. Tapi ya karena di Jerman ini memang nggak banyak gitu ya tempat-tempat untuk oleh-oleh, kayaknya ya memang bukan mau nggak mau sih, cuman ya better ya beli di depan Marienplatz inilah gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang info
di sekitaran sini yang murah ya boleh komen-komen gitu ya. Asli gede banget deh Marienplatz ini, bagus dan rame banget. Orang pada berfoto gitu ya, cantik banget. Emang aslinya kayak Jerman di setiap sudut tuh cakep banget gitu. Jadi pengen balik lagi gitu ya. Tuh segede itu ya. Cuman karena suasana Jerman itu dingin banget. Gak tahu deh ini tuh udah berapa derajat. Ini tuh masih mungkin jam 2-an kayaknya ini di sini gitu ya. Tapi anginnya tuh kencang gitu. Dinginnya tuh luar biasa. Mungkin ada kali ya sekitar 5 derajatan pas di sini. Nah ini karena kita udah kedinginan, kita mau nyari tempat yang menghangatkan diri. Karena biasanya kalau di dalam toko-toko itu tuh ada warmernya kan, jadi hangat gitu. Ini salah satunya kita mau sambil ngopi. Ini ada Nespresso. Kita lihat dulu ya ada tempatnya atau enggak. Nih tokonya Nespresso depan Marienplatz. Tempatnya oke, posisinya oke lah gitu ya. Gitu. Itu yang tenda orange tuh tempat buah. Orang sini kayaknya suka banget makan buah ya. Tapi emang gak terlalu mahal sih harga buahnya dan fresh gitu. Tuh Marienplatz-nya lagi. Keren ya. Nah ini kita udah dapat tempat duduk di mana di Nespresso. Dan langsung view-nya ke Marienplatz itu. Kalau sebelah sana ada penjualan untuk apa namanya tuh mesin kopinya dan alat kopinya gitu ya, sama bahan-bahan kopinya gitu. Malam tuh tamunya masih ada aja semalam. Jadi di sepanjang dari Marienplatz ini tuh banyak banget aneka toko dengan berbagai macam brand gitu ya. Jadi kayak city centernya mungkin ini ya gitu. Dan kita akan mampir ke beberapa toko yang kelihatannya menarik gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita beli gitu ya. Jadi ya sambil belanja tipis-tipis lah ya. Walaupun kita gak pengen banyak-banyak. Karena kan hari ini kita bakal berangkat lagi ke Amsterdam. Jadi pengennya sih belanjain nanti pas di Belanda aja atau pas mau balik lagi karena kita kan bakal balik ke Paris tuh. Karena flight kita dari Paris, jadi nggak pengen terlalu menuhin koper dulu karena berat ya. Geret-geret koper ke sana kemari. Ini kita sambil dengerin musik dari musisi Jerman, oke? Setelah tadi kita dengerin kayak live music itu, kita terusin lagi perjalanan ke sepanjang area Marienplatz ini karena masih banyak toko-toko yang menarik. Dan tadi kita ada mampir sih ke beberapa toko dan ada beli sedikit barang yang harganya lumayan, tapi ada diskonnya juga gitu. Nah ini karena udah makin sore, jadi kayaknya udaranya tuh semakin dingin gitu loh. Dan bikin kita jadi lapar. Tapi kalau lagi dingin gini kan sebenarnya enaknya tuh makan kuah-kuahan ya. Entah bisa po atau ramen. Cuman kalau untuk Asian food kayaknya agak susah gitu ya nyari di Jerman. Jadi
kita mendingan makan yang ada aja di sekitaran Marienplatz ini. Tadi sempet diinfo sama temanku bahwa ada rekomendasi burger yang enak. Kalau nggak salah halal juga sih. Ini ada namanya Five Guys gitu ya. Jadi kita mau makan di sini aja. Mau order dulu, nggak tahu menunya apa ya. Jadi kita coba masuk ke dalam aja. Tapi mata tetap masih ngeliat kanan kiri ada apa ya gitu ya. Depan Five Guys juga ada yang jual apa oleh-oleh gitu, magnet gitu ya, tas gitu. Kita tapi masuk dulu aja deh ke dalam Five Guys ini. Dan ternyata rame ya gitu. Kirain tadi sepi dari luar, ternyata rame. Dan tadi itu kita mau pesan lewat kasir cuman gak jadi Kita mau lewat mesin layar aja. Jadi lebih jelas gambar-gambarnya dan keterangannya. Kalau di kasir kan takutnya gak ngerti bahasa Inggris ya. Dan ini adalah penampakannya. Ini aku beli yang small. Kentangnya juga small tapi ternyata isinya banyak banget. Harganya 14,5 euro. Tapi kentangnya enak, burgernya enak. Rekomendasi deh ke sini. Oke. Kita habis makan, lanjut lagi jalan-jalan. Dan makin banyak toko yang menarik. Ada Mango nih salah satunya ya di sini. Aku mau ngecek dulu ke dalam. Kira-kira ada barang yang bagus lagi gak sih? Barang sih pasti bagus ya. Bagus tuh dalam arti harga gitu. Apakah banyak diskonnya gitu ya. Terus gak tahu ya, di sekitaran tuh masih banyak toko-toko juga. Kalau kita mampir terlalu banyak kan kayaknya waktunya agak habis ya mengunjungi toko-toko itu. Jadi kita datengin toko yang emang kayaknya udah familiar dengan barang aja sih. Karena hari ini kita ada keberangkatan menuju Amsterdam di malam hari. Jadi gak mau terlalu mepet karena kita mau naik bus. Pokoknya trip kali ini kita mau nyobain bus dulu. Rasanya sih gimana gitu. Perjalanan pakai bus sebelumnya dengan jangka waktu yang panjang itu ternyata nyaman-nyaman aja sih. Jadi buat aku masih bisa merekomendasikan yang namanya si Flixbus ini. Oke, nah kayak TK Maxx ini dia tuh ngejualin barang-barang branded tapi harganya tuh miring banget. Nah aku sempat masuk ke toko itu dan dapet sih beberapa barang. Kayaknya kita lanjutin terus jalan ya. Udah makin sore. Kayaknya ini udah jam berapa ya? Setengah 6 apa setengah 7 gitu. Karena kita mau balik ke terminal tadi, nggak mau pakai transportasi Bolt atau Uber, tapi aku mau pakai kereta aja karena lebih mudah di sini ternyata. Kalau pakai Bolt atau Uber gitu kita harus nyari yang benar-benar jalanan. Tadinya kita mau ke Allianz juga, tapi pas tadi di metro banyak banget orang-orang pakai aksesoris FC Bayern Munchen ya. Kayaknya ada match hari ini. Jadi kalau ada match kan kayaknya rame banget gitu. Jadi enggak deh. Mungkin next ke Jerman lagi kita mau ke Allianz itu. Dan karena tadi kita udah sempet makan, tapi jujur kayaknya agak gak kuat jalan dengan kondisi dingin. Kayaknya ini 5 derajat deh. Jadi setiap ada tempat duduk maunya duduk terus menghangatkan badan gitu ya, atau masuk toko. Cuma kalau masuk toko diem aja kan juga kan gak boleh ya, harus keliling-keliling gitu. Jadi setelah duduk mikir-mikir apakah kita masih mau mengunjungi area toko-toko lainnya di sini gitu ya. Agak banyak tergoda sih pas kesini, ternyata banyak banget tokonya gitu. Tapi kayaknya mau balik aja deh ke terminal dan mau istirahat dulu karena lumayan capek ya. Abis dari pagi kita udah keliling ke BMW Museum gitu ya. Terus ke BMW aja tadi berapa jam tuh, lama juga. Terus ternyata kemarin Platz ini aja udah 3 jaman apa hampir 4 jam juga
nggak kerasa banget gitu karena toko-tokonya banyak loh. Dan satu toko itu kan kadang perempuan tahu sendiri ya, kelilingnya tuh ampun deh. Suamiku juga sampai dia duduk aja lah gitu nungguin. Jadi tadi kita duduk, dan sepanjang Marienplatz ini banyak banget tempat duduk, jadi nggak usah khawatir kalau capek ya. Dan orang lokal kayaknya tuh jarang duduk gitu, mereka suka jalan, jadi banyak tempat yang kosong gitu tempat duduknya. Kita mutusin buat balik aja deh sekarang ke terminal, karena takutnya kan nggak tahu ya di jalan ada apa gitu ya, terlalu mepet juga nggak enak. Kita balik lewat ke U-Line tadi nih. Kan ada line U, ada line S gitu ya. Namanya tuh kalau di B-Train kan buat antar kota ya. Kalau nama yang dalam kota nggak tahu, mungkin aku sih nyebutnya metro aja gitu. Ini kita udah sampai di ZOB terminal. Kita mungkin ada belanja beberapa barang yang ada di Lidl gitu ya. Setelah itu kita baru ke arah tempat penjemputan bis. Di situ juga sebenarnya ada tempat nunggu sih. Dan alhamdulillah kita udah naik bus sekarang dan sudah mulai perjalanan menuju ke Belanda. Jadi sekian vlognya untuk yang Jerman ini. Mudah-mudahan bisa banyak informasi yang aku bagikan dan bermanfaat. Jadi kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Kita udah ada di mana? Di Amsterdam. See you.